Kisah ini berdasarkan kejadian nyata. John adalah seorang pembersih jendela yang berusia 34 tahun. Pekerjaannya sederhana, dia melakukannya dengan dedikasi yang tenang. Hari itu, John kembali ke rumah untuk melihat putranya bernama Michael yang menunggunya di jendela. Michael tersenyum saat melihat ayahnya. Tidak ada yang dikatakan tentang ibunya yang mungkin sudah tidak ada dalam hidup mereka lagi. John membesarkan Michael sendirian dan bertanggung jawab penuh atas dirinya. Dia menyapa Michael dengan senyum dan kasih sayang. Hai, Michael. Menunjukkan kepedulian dan memeluknya dengan penuh kasih sayang. Malam itu, John membacakan cerita sebelum tidur. Hidup mereka tampak sederhana dan penuh dengan momen-momen manis. Tapi, setelah Michael tertidur, John diam-diam minum obat di kamar mandi. Mengungkapkan masalah kesehatannya yang serius meskipun selalu tersenyum di dekat putranya. Ketika saya melihat kejadian itu, hati saya menjadi tegang. Terkadang senyum hanyalah topeng yang menyembunyikan rasa sakit yang luar biasa. Saya pikir banyak orang mengerti bahwa tanpa kata-kata. Paginya, John mempersiapkan diri sambil makan sereal. Setelah sarapan, dia mengantar Michael ke sekolah. Sebelum mereka berpisah, Michael bertanya di mana ibunya. Anak-anak selalu mengerti ketika orang dewasa menyembunyikan sesuatu. Itu membuatku mengingat masa kecilku. Betapa sulitnya mendapatkan jawaban. John menjawab dengan lembut bahwa dia harus pergi. Seperti yang selalu dia lakukan, momennya sunyi dan menyedihkan. Kemudian, kita mengetahui bahwa 3 bulan lalu, John didiagnosis dengan penyakit terminal. Dia berjuang untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Michael. Prioritasnya adalah memastikan Michael dicintai dan aman. Setelah dia pergi mencari kedamaian, John mencari keluarga untuk mengadopsi Michael. Pasangan pertama yang dia temui masih muda, kaya dan tampak baik. Dan John bermimpi Michael memiliki kehidupan yang lebih baik. Tapi, ketika pria itu berbicara tentang memberikan putranya pendidikan terbaik, John merasa tidak nyaman. Rasanya seperti Michael hanya bagian lain dari rencana hidup mereka yang sempurna. John merasa mereka lebih peduli dengan penampilan daripada mencintai Michael dengan tulus. Wanita bernama Celia menyarankan untuk memindahkan Michael ke sekolah lain. John menjelaskan, Michael punya teman di sekolahnya saat ini. Lalu Celia bertanya, apa yang mereka ceritakan tentang ayahnya. John tidak siap untuk ini. Tapi dia menjawab, bahwa ayahnya adalah seorang pembersih jendela. Dalam perjalanan pulang, John dan Michael berhenti di sebuah jembatan. Mobil-mobil di bawah ini menuju ke tempat yang berbeda. Tapi, semuanya memiliki pemberhentian terakhir. Dia bertanya, apakah Michael ingin tinggal dengan orang yang berbeda? Tanpa berpikir, dia mengatakan ingin tinggal di rumah. John sangat tersentuh. Di rumah, Michael menggambar bunga di lengan John, menirukan yang ada di tatonya. Adegan ini menyentuhku lebih dari yang lain. Momen kecil seperti itu menjadi yang paling berharga. Terutama saat kau tahu momen itu akan segera menghilang. John merasa patah hati, mengetahui bahwa ia mungkin tidak akan pernah memberikan Michael masa kecil yang bahagia. Impian untuk membesarkannya hingga ia dewasa terasa mustahil. Hari berikutnya, John mengunjungi lembaga adopsi. Mereka menyarankan untuk membuat kotak kenangan untuk Michael. Tapi, John menolak. Dia ingin Michael merasa bahwa dia benar-benar bagian dari sebuah keluarga. Dan tidak ingin dia tahu tentang adopsi tersebut. John khawatir Michael akan merasa ditinggalkan. Pertama oleh ibunya lalu oleh dirinya sendiri. Siapapun yang punya anak pasti memahami hal ini. Dia yakin hal ini bisa menghancurkan semangat Michael. Staf mencoba menghiburnya. Tapi, John merasa lebih buruk daripada saat menghadapi penyakitnya. Di rumah, John dan Michael membaca sebuah cerita. Kemudian berjalan-jalan di taman. John tersenyum dan berpura-pura semuanya baik-baik saja. Meskipun dia stres, mereka makan es krim dan mengunjungi lapangan sepak bola. Di mana John merasa tercabik-cabik menyaksikan ayah-ayah lain bersama putra mereka. Hatinya sakit saat ini. Berapa kali kita melihat orang lain dan berpikir, mengapa ini terjadi khususnya padanya? Selama beberapa hari ke depan, John melanjutkan pekerjaannya membersihkan jendela. Tapi, pikirannya melayang ke masa depan Michael. Memperhatikan pengalaman anak kecil yang menyenangkan.
dan bertanya-tanya apakah Michael juga akan menikmatinya. Michael sering berada di sisinya. Suatu hari, John mengajak Michael bertemu dengan keluarga angkat lainnya. Pasangan tua itu tampak baik. Michael senang bermain dengan kelinci mereka. Tapi, pria itu mulai mengeluh tentang anjing tetangga. Ini membuat John tidak nyaman. Look at that, Michael. Right through my trousers. John menyebutkan bahwa Michael menyukai anak anjing. Percakapan menjadi canggung. Wanita itu mengatakan bahwa dia tidak dapat memiliki anak lagi. Ini membuat John ragu apakah mereka adalah keluarga yang tepat. Dalam perjalanan pulang, John bertanya kepada Michael apakah dia ingin seekor kelinci. Michael merasakan kegelisahan ayahnya. Menjawab bahwa dia lebih suka memiliki anak anjing. Kemudian, John mengunjungi Nona Donald, seorang wanita baik yang memperkerjakannya. Setelah membersihkan jendelanya, dia menawarinya roti dan mengobrol. Perspektif Nona Donald tentang kehidupan setelah kematian memberikan rasa kelegaan kepada John. Membantunya menemukan kedamaian saat dia menghadapi masa depannya yang tidak pasti. Dia pernah meragukan kehidupan setelah kematian. Bahkan, berbicara dengan mendiang ibunya setiap hari. She sits on my bed at night and we talk. Nasihatnya kepada John adalah agar hubungan dengan Michael tetap terjalin. Bahkan jika dia tidak ada suatu hari nanti. Kemudian, Michael menemukan kumbang mati di pohon dan bertanya, mengapa kumbang itu tidak bergerak? John berhenti dan berkata, semua makhluk hidup menjadi tua dan mati. Tubuh mereka tetap ada, tetapi jiwa mereka terus bergerak. It's dead. Can't walk anymore. John berjuang menjelaskan kematian kepada putranya. Ia berkata, hidup harus dijalani dengan sukacita, dan semuanya pasti berakhir. Tubuh tetap ada, tetapi kehidupan terus berlanjut di tempat lain. Michael tidak mengerti dan pergi membeli es krim. Malam itu, John khawatir jika dia berbicara terlalu banyak, Michael mungkin berharap dia akan tetap ada bahkan setelah kematian. Keesokan harinya, saat John menaiki tangga menuju kantor, rasa sakit menusuk ke seluruh tubuhnya. Ia berhenti bernapas karena rasa tidak nyaman. Oi. Atasannya melihat ini, tetapi mengira itu sebagai kemalasan. Bos malah mengejek John. Menolak membayarnya dan memperlakukannya dengan tidak hormat. Merasa marah dan sakit hati, John pergi. Di rumah sakit, ada sesuatu yang meledak dalam dirinya. Tanpa ada yang tersisa untuk hilang. Dia membeli sekotak telur dan menuju ke rumah bosnya. Dalam tindakan yang tenang namun berani, dia melempar telur ke jendela dan mobil Ferrari baru bosnya. Di rumah, kesehatan John memburuk. Bahkan memotong anggur membuatnya kelelahan. Ini menandai momen penting dalam cerita, di mana dampak fisik penyakit John menjadi jelas. Cintanya pada Michael kini dibayangi oleh kenyataan pahit tentang kondisinya. Dia duduk di sofa dengan kelelahan. Michael memperhatikan rasa sakit ayahnya. Dia membawakannya segelas air dan dengan lembut meletakkannya. Tindakan cinta yang sederhana ini menyentuh hati dengan kehangatan. Beberapa hari kemudian, mereka mengunjungi keluarga angkat lain dengan 6 anak. Wanita itu berjanji bahwa Michael akan menjadi anak terakhir yang mereka asuh. Namun, ketika seorang anak yang lebih tua mengeluh tentang sepatu yang hilang, John merasakan ada yang salah. Rumah terasa terlalu berisik dan Michael tampak tidak nyaman. Setelah berpikir, John memutuskan keluarga ini juga bukan yang tepat. Seiring berjalannya waktu, John khawatir dan bertanya kepada agensi untuk membantu menemukan ibu kandung Michael. Dia berharap ibu kandungnya siap membesarkan Michael sekarang. Dia tidak menyalahkannya. Agensi mengatakan, hampir mustahil untuk menemukannya. Even if we were able to trace her. Dia pergi begitu saja tanpa alamat yang jelas. Menemukannya seperti mencari jarum di pasir. Bahkan jika mereka menemukannya, tidak ada jaminan dia akan membawa Michael. Saat John harus memilih di antara keluarga yang mereka temui, dia meminta waktu untuk memastikan. Tapi, agensi mengingatkannya dia harus segera memutuskan. Kembali ke rumah, kesehatan John semakin menurun. Hari berikutnya, dia pergi ke bengkel untuk mengambil mobilnya. Ketika mekanik menyerahkan tagihan, John terkejut karena jumlahnya sangat besar. Karena penghasilannya pas-pasan. Hal ini sangat memukulnya. Tapi, mekanik itu menjelaskan bahwa itu hanya menutupi cakram. John berterima kasih padanya dan membayar. Segera setelahnya,
John dan Michael mulai bersiap-siap untuk ulang tahun ke-34. Mereka pergi berbelanja bahan kue, berharap untuk merayakannya dengan meja yang penuh. Ini keinginan John untuk membuat satu kenangan terakhir yang menyenangkan bersama Michael, meskipun tahu waktunya hampir habis. Di supermarket, John melihat seorang wanita hamil dan mencoba memulai percakapan. Dia ingin Michael menemukan keluarga yang tepat. Dia berharap kesan pertama dapat membantu. Namun, wanita itu hanya bersikap sopan. Dari cara bicara dan tindakannya, jelas hidupnya sudah bahagia. Dia sedang mengandung bayinya sendiri. Mereka berpamitan dan John pergi dengan perasaan sedih. Kemudian, John dan Michael membeli beberapa buah, pulang ke rumah dan memanggang kue ulang tahun. Mereka hati-hati memilih 34 lilin merah untuk bagian atas. Hari itu berubah menjadi salah satu hari langka yang terasa menyenangkan. Karena jauh di lubuk hati mereka, John tidak akan hidup untuk melihat ulang tahunnya lagi. Red? Kemudian, Michael membawa satu lilin tambahan di atas kue. John berhenti sejenak. Dia tidak tahu apakah ini hanya kesalahan yang manis. Entah bagaimana Michael memahami sesuatu yang lebih dalam, seperti gagasan tentang kematian. Hal itu memberi John sedikit harapan. Dan dia memeluk putranya dengan penuh kasih. Meskipun waktu hampir habis, John terus mencari rumah yang aman. Tempat Michael akan benar-benar merasa diterima. Hari berikutnya, mereka mengunjungi rumah adopsi keempat. Kali ini, itu adalah rumah seorang wanita yang ingin membesarkan seorang anak. Keputusasaan John yang semakin besar terlihat di sini. Dia mencari keluarga yang benar-benar akan peduli pada Michael. Tidak peduli dengan situasi keuangannya. Dulu, dia punya bayi di usia muda. Kemudian menyerahkan anak itu untuk diadopsi. Ketika dia ingin memperbaiki masa lalunya, dokter mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa memiliki anak lagi. Lalu suaminya meninggalkannya. Sekarang, dia berharap mengadopsi anak akan membantunya pulih. Dia tidak punya banyak uang seperti keluarga lain. Dia mengunjungi John, melihat sesuatu yang istimewa dalam dirinya. And I really thought that I could do it. And I really wanted to do it. Suara dan cara dia berbicara kepada Michael, semuanya terasa jujur dan penuh perhatian. Melihat mereka bersama, John merasa damai untuk pertama kalinya. Mungkin wanita ini benar-benar dapat memberi Michael rumah yang penuh kasih sayang. Tiba-tiba, Michael menatap wanita itu dan bertanya, "Kapan kamu akan meninggal?" Pertanyaan terus terang Michael, menyorot kebingungan dan kepolosannya sendiri. Tanpa sadar, menanyakan pertanyaan yang ditakutkan John. When I die. Ia terkejut, tetapi ia tetap tenang. Ia menjawab, tidak seorang pun tahu kapan mereka akan mati. Dan ia berharap itu tidak akan terjadi dalam waktu yang lama. John terkejut, dia tidak tahu seberapa banyak Michael mengerti tentang kematian. Merasa kewalahan, dia meraih tangan putranya dan pergi. Tapi, pertanyaan itu tetap ada di benaknya. Dia tahu dia tidak boleh menyerah. Dia harus menemukan rumah yang sempurna untuk anaknya sebelum terlambat. John mengunjungi rumah Nona Donald. Sambil minum teh, Nona Donald menyemangatinya untuk tetap positif dan melihat sisi yang lebih baik. Tapi, John merasa putus asa. Dia tidak mengerti bagaimana sesuatu yang baik bisa datang dari kematian. Hari berikutnya John mencoba untuk kembali bekerja. Tapi, di tengah-tengah tugasnya, dia berhenti karena kelelahan. Wajahnya tampak semakin lelah setiap hari. Saat dia perlahan menuruni tangga, dia menyadari bahwa dia tidak bisa membersihkan jendela lagi. Malam itu, setelah sampai di rumah, dia jatuh ke sofa dalam keadaan sangat lelah. Tubuhnya terasa berat seperti batu. Michael dengan lembut menyelimutinya. Kemudian, John terbangun karena suara gerakan. Ia mendekap putranya dengan hatinya dipenuhi cinta, ketakutan dan kesedihan. Segera, mereka mengunjungi keluarga kelima yang mungkin mengadopsi Michael. Begitu mereka masuk ke dalam rumah, Michael melihat sekumpulan boneka kelinci tertata rapi di atas meja. Matanya berbinar dan dia menatap ayahnya dengan ekspresi penuh harap. Hampir seperti dia mengemis dalam diam. Pria yang tinggal di sana, memperhatikan reaksi Michael. Segera, dia mengambil salah satu kelinci dan menyerahkannya dengan ramah. Lalu dia dengan senang hati, menunjukkan kepada John sebuah rumah mainan kecil yang dia buat. Menjelaskan bahwa, dia melakukannya untuk menyambut seorang anak di rumah mereka. Dia bertanya apakah Michael mungkin menyukainya. Pria itu begitu perhatian. Dia tersenyum dan berkata, mungkin dia bisa mengajak Michael berkunjung. Michael biasanya suka Lories dan mobil. Tapi, John yakin,
Dia juga akan menikmati rangkaian kereta yang dimiliki pria itu. Kemudian, John terkejut. Pria itu mengatakan, mungkin saat Michael sudah agak besar. Karena, barang-barang di ruangan itu terlalu rapuh. Dan mungkin tidak akan bertahan di lingkungan anak-anak. Kata-katanya terasa aneh dan hati John sedikit hancur. Ketika saatnya untuk pergi, istri pria itu mengatakan, sudah waktunya meminta kelinci itu kembali. Permintaan itu membuat suasana menjadi berat dan canggung. Michael, Jimmy lives here. Menyadari betapa tidak nyamannya perasaan semua orang, dia diam-diam menyuruh Michael untuk mengembalikan kelinci itu. Meskipun keluarganya memiliki rumah yang bagus dan memiliki segalanya, John mulai bertanya-tanya. Apakah mereka tidak boleh membiarkan seorang anak memelihara kelinci mainan sederhana? Bagaimana dia bisa percaya mereka akan memberikan putranya kehidupan yang dipenuhi kehangatan? Saat mereka berjalan kembali, Michael tiba-tiba menoleh ke ayahnya dan bertanya, apa itu adopsi? What's a dog, Daddy? John terkejut, dia tidak tahu bagaimana harus menanggapinya. Awalnya, dia berharap Michael belum perlu memahami hal ini. Tapi, saat dia melihat putranya yang masih kecil, dia menyadari bahwa dia tidak bisa terus menunggu. Dia mungkin tidak punya banyak waktu lagi. Dia dengan lembut menjelaskan, ketika orang tua tidak bisa lagi mengurus anak-anak mereka, mereka akan mencari keluarga baru untuk anaknya. Keluarga baru akan memberi mereka kehidupan yang lebih baik. Michael baru berusia 4 tahun. Dia tidak mengerti apa maksudnya. Tapi, Michael berkata aku tidak mau diadopsi. Aku tidak mau keluarga baru. Lalu tanpa sepatah kata pun, dia berjalan maju dengan mantap di setiap ubin retak di trotoar. Don't fall, Michael. Momen ini sangat mengecewakan John. Ketika dia bertemu dengan wanita muda dari lembaga adopsi, dia berbicara jujur dengan nada sedih dalam suaranya. John tidak yakin apakah dia orang yang tepat untuk masa depan Michael. Dia berpikir apakah dia benar-benar mengenal putranya dengan baik. Cukup untuk membuat pilihan yang besar. Wanita itu tersentuh oleh kata-katanya. Matanya berkaca-kaca saat dia berjanji membantunya dengan cara apapun yang dia bisa. Malam itu, John memandikan Michael. Setelah memandikannya, dia tidak langsung pergi. Dia memperhatikan Michael dengan tenang. Setelah menyisir rambut Michael, John keluar. Dia mulai meniru cara Michael berjalan. Menginjak garis putih di jalan. Bergerak perlahan dan hati-hati. Seolah dia mencoba memahami dunia putranya. Tapi, setelah beberapa langkah, John kehilangan keseimbangan. Penyakitnya semakin parah. Dia tidak bisa lagi berjalan dalam garis lurus. Frustrasi dan marah pada dirinya sendiri. Dia menendang mobilnya berulang kali. Michael harus mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan baru. Di malam yang sama, sebuah kejadian kecil menyakiti mereka. Michael mencoba memakan sisa yogurt ayahnya. Tapi, John menghentikannya. Dia menyuruhnya untuk tidak makan atau menyentuhnya. No, don't use my spoon. Michael tidak mengerti mengapa. Tapi, John mencoba untuk melindungi putranya. Penyakitnya menjadi lebih serius. Dia takut bahwa berbagi sendok dapat menularkan sesuatu yang berbahaya. Lalu, John menuangkan segelas jus jeruk untuk Michael. Tapi, tangannya gemetar. Bahkan dengan tindakan kecil, Michael memperhatikannya. Tapi, kita merasakan beban itu secara mendalam. Kemudian, John membuang piyama lama Michael. John membuang piyama lama Michael dan memberinya baru. Dia ingin menunjukkan kepada putranya, perubahan itu diperlukan. Suatu hari nanti, Michael harus menghadapi banyak perubahan tanpa dirinya. Tetapi Michael tidak menyukainya, dia menjadi kesal. Malam itu dia kesulitan tidur. Setelah beberapa saat, dia membuang mainan dan piyama barunya. Menolak menerimanya milik Michael. Penolakan terhadap barang baru, merupakan cerminan penolakannya terhadap perubahan yang akan terjadi. Menunjukkan kebingungan dan gejolak emosinya. Anehnya, tindakan ini membuat John tersenyum. Perasaan Michael yang kuat. Penolakannya adalah tanda bahwa ia masih memiliki api dalam dirinya. Bagi John, lebih baik daripada penerimaan diam-diam. Itu memberinya kenyamanan dan keyakinan bahwa putranya akan baik-baik saja dengan keluarga yang tepat. Terutama jika mereka menghormati emosi Michael dan batasan pribadi selama beberapa hari ke depan. John mulai membereskan masalah pribadinya. Dia mengunjungi pemakaman tempat dia akan dimakamkan. Dia mencuci mobil dan mengatur berkas-berkas pekerjaannya. Menyerahkannya kepada rekan kerjanya. Tapi, hal yang paling penting tetap memastikan masa depan Michael aman. Suatu hari, dia mengajak Michael ke taman hiburan. Mereka naik mobil bumper.
makan permen kapas dan tertawa bersama. Rasanya seperti hari terbaik yang pernah ada. Michael tidak menyadarinya. Ini adalah terakhir kali ayahnya membawanya ke tempat seperti ini. Malam itu, John merasa tenang yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Dia memberitahu Michael sesuatu yang sangat penting. Dia akan meninggalkan tubuhnya dan pergi ke tempat lain. John berjanji dia tidak akan benar-benar pergi. Dia masih bersama Michael di udara. Michael tidak akan melihatnya, tapi dia selalu bisa berbicara dengannya. One day soon, her daddy will leave his body. John berjanji dia akan selalu ada di dekatnya. Dalam angin yang berhembus. Dalam sinar matahari yang menghangatkan Michael. Dalam hujan yang turun dan anggur yang dimakannya. Bukan di dalam anggur itu sendiri, tetapi cara mencicipinya. You won't see me, but you can talk to me. Malam itu, mengikuti saran dari lembaga adopsi, John mulai menulis surat. Ia menulis 15 pesan. Satu untuk setiap ulang tahun Michael yang akan datang. Di dalam setiap amplop ada pesan pribadi. Foto kebersamaan mereka dan lilin merah yang melambangkan harapan. Satu surat khusus berisi satu-satunya foto Michael dan ibunya. John juga meninggalkan alat kerjanya sebagai hadiah pengingat tentang siapa dirinya. Surat-surat ini adalah cinta terakhirnya. Hadiah abadi dari seorang ayah yang sedang sekarat kepada putranya yang masih kecil. Keesokan paginya, Michael merasakan sesuatu yang berbeda. Dia bangun lebih awal dari biasanya dan waspada. John mengajaknya naik bus sekali lagi. Mereka berjalan perlahan melalui kota. Sampai mereka tiba di rumah seorang wanita baik hati. Hey, John. Dia menyambut mereka dengan hangat. Dia tidak hanya menyambut mereka, dia tampak benar-benar siap dan telah menunggu. Michael tidak berkata apa-apa, dia hanya menatap ayahnya. John memberinya senyum lembut. Senyum penuh cinta dan selamat tinggal. Tanpa perlu kata-kata, sesuatu terjadi di antara mereka. Michael memahami dengan caranya sendiri. Dia merasakan arti perpisahan. Begitulah kisah cinta seorang ayah yang tenang dan penuh kekuatan berakhir. Cinta yang bahkan tanpa banyak kata menembus jauh ke dalam hati. Ketika kita menghadapi kematian dan perpisahan, tidak selalu orang dewasa yang paling kuat. Terkadang, anak-anak menghadapi kehilangan dengan kekuatan mereka sendiri.